Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini kita bersama-sama dengan PD Lansia Santo Yoakim dan Santa Ana merayakan ulang tahun yang ke-12. Temanya menjadi lansia yang lebih bahagia. Ini mungkin pertanyaan menggelitik. Lansia itu lebih bahagia atau lebih banyak masalah? Ya, kebanyakan menjadi lansia makin banyak masalah. Karena masalah anak-anak dipikirin juga. Semua masalah paroki juga dipikirin juga. Jadi bagaimana sekarang saya mau mengajak para lansia untuk mengingat kembali pesan Bapak Paus di hari lansia yang pertama pada tahun 2021. Bapak Paus mengambil tema bagus. Lansia itu adalah orang tua yang pohonnya selalu berbuah. Dengerin ini bagus. Bapak Paus ngomong, orang tua pohonnya selalu berbuah. Jadi merek ulah menta. Jadi salah kalau orang tuh banyak menta. Bapak Paus mengatakan bahwa lansia itu adalah pohon yang masih berbuah. Masih berbuah. Tapi kenapa kok banyak orang lansia, punya tendensi menta. Karena selalu sieun kurang, sieun bea, sieun teu kabagean. Itu. Jadi Bapak Paus mengawali suratnya dengan mengatakan orang tua itu adalah orang yang masih berbuah, pohon yang selalu berbuah, bahkan dikatakan, dan tidak hanya itu, yang terus punya mimpi. Terus punya mimpi. Mimpi itu bukan semata-mata kaya. Mimpi itu nanti diperlihatkan bahwa apa yang dimaksudkan oleh Bapak Paus tentang mimpi itu. Bahwa orang tua itu walaupun sudah tua, hidupnya ke depan, bukan ke belakang. Tidak mengatakan, baheulamanya, Imunas, baheulamanya. Itu. Orang seperti itu lebih baik dikubur saja cepat-cepat. Karena dia ngomongnya masa lalu, ya atau tidak? Masa lalu. Dia sudah mati. Jadi orang kalau ngomongnya hanya masa lalu, dulu, baheula, ya sudah mati. Walaupun masih ngebleger di sini. Jadi Bapak Paus mengajak bahwa orang tua itu masih punya mimpi. Mimpinya apa? Bagus. Demi sebuah kebaikan. Maka pesan Bapak Paus menarik sekali. Bapak Paus mengambil beberapa poin temanya dari kitab suci. Tentu. Dan Bapak Paus mengawali pesannya di hari lansia sedunia yang pertama dengan kata-kata bagus dari Injil Matius. Lansia membawa Injil atau tidak? HP mau? Ya sudah di HP, nggak apa-apa, saya juga di HP. Injil Matius 28 itu adalah Injil perikop terakhir. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan kalimat terakhir dari Injil Matius berbunyi apa? Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Itu, para lansia, aku menyertai kamu senantiasa, bukan kadang-kadang. Bukan. Senantiasa aku menyertai kamu. Artinya apa? Setiap saat. Bahkan dikatakan sampai akhir zaman. Jadi Allah itu adalah Allah yang bukan
omong kosong. Allah adalah Allah yang sungguh nyata hadir. Maka gereja adalah gereja yang peduli. Peduli. Lansia diberi tempat di gereja. Lansia masih boleh tugas. Kan ada misa lansia kan? Yang kurnya lansia juga toh? Pasti. Paling walaupun nyanyi saudara, mari semua. Lagu pembukaan butuh 1 jam, gak apa-apa ya bisa lansia gitu ya. Bisa lansia mah 23 gitu, naon gitu. Ya, arek naon balik oke toh. Jadi gereja pun mempunyai kepedulian. Bahkan apa? Gereja mencintai dan tidak pernah meninggalkan Anda. Hanya sekarang ada beberapa lansia yang mengatakan, doa gereja mah tara mikirkan saya. Tara. Nah, saya selalu tanya, Oma, bagaimana bisa gereja tidak memikirkan Oma kalau Oma jarang aktif? Hanya tinggal di rumah, ya mana mungkin. Ya gerejana datang atuh ka imah. Oma, gereja datang ka imah kalau Oma boga saham di gereja. Ini dicekek oke bu saya ini. Jadi kita tidak akan pernah merasakan kepedulian Tuhan. Kita tidak akan pernah merasakan kebaikan Tuhan kalau kita tidak mau terlibat aktif, terlibat. Ya kalau Anda diam saja, gak mau terlibat aktif, bagaimana mungkin Tuhan Allah bisa memberkati orang yang cicing wae? Ya Oma, lihat ya, bagaimana mungkin Tuhan bisa memberkati orang yang diam saja? Nggak bisa. Orang itu kalau dia mau diberkati, ya harus menyediakan dirinya. Dan Yesus kan mengatakan apa? Datanglah padaku, kamu semua. Ini kan para rinter kabeh. Kalau kawe hafal. Allah itu mengundang, datang, yuk datang ke gereja, datang ke komunitas lansia, datang buat pertemuan, da orang tua mah kumpul, penting kumpul, jelas oh gitu nanaon. Tapi asal jangan lupa asal selalu ada apa? Makanan dan minuman. Cukup lansia. Saya ingat mau ngasih renungan ini, panitia tidak memberikan rundown pada saya. Sampai saya tanya, waduh pastor, panitianya semua sedang menyiapkan konsumsi. Ayo ketua, nyiapin konsumsi. Ayo wakil, menyiapkan konsumsi. Ayo seksi konsumsi, ya nyiapin konsumsi. Terus saya tanya, ya sudah panitianya semua seksi konsumsi. Jadi Bapak Ibu, apa yang mau saya katakan? Bahwa bagaimana mungkin kita merasa diberkati Tuhan kalau Anda meninggalkan gereja, kalau Anda meninggalkan komunitas. Maka harus ada komunitas, harus ada persekutuan. Yang kedua, lihat, Allah dekat dengan mereka yang merasa terisolasi dan sendirian. Ingat, di masa tua ini, masa yang paling menyedihkan adalah merasa apa? Sendirian. Anak-anak sudah tidak ingat lagi, sudah nggak kok dulu bager ayeuna tara nongol gitu. Baru dapet pastur amun saya muncul geus salariun di petaan duit. Moal saya moal menta moal. Saya ningali cucu geus bahagia gitu.
Tapi bagaimana bahwa musuh terbesar dalam hidup manusia adalah merasa kesepian. Maka para lansia yang terkasih, kalau toh Anda punya anak-anak ngurus tunjung, nyebelin pisan kos bapana. Tara inget ke orang tuanya, jangan dikutuk. Jangan, tidak benar. Tapi dah kesel pasur jengkel. Saya segala-galanya geus ditoh-tohkeun, ditaruhkeun ke jang budak kabeh. Ingatkan saya selalu ngomong, harta orang tua, harta anak. Harta anak, boga anak. Orang tua boga naon? Kuburan. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda punya anak yang mengecewakan, ya sudah, terimalah. Lalu saya kesepian, atau siapa? Anda punya saudara-saudara yang bisa menghibur Anda. Anda punya anak-anak orang lain yang bisa menghibur Anda. Gitu ya. Ya tapi kan ini bukan anaknya sendiri, ini kan bukan cucunya sendiri. Nya amun eta ditungguan mah teu bikin kapan oge mau datang-datang. Betul atau tidak? Jadi jangan mengharapkan cinta itu, perhatian itu harus dari dia. Ya capek Tuhan oge. Tuhan itu membuka pintu berkat, tapi mungkin orang-orang yang harusnya anak Anda itu mengasihi Anda tidak mampu. Mungkin mereka sedang tinggal di kutub utara, Anda di Muhammad Toha. Muhammad Toha itu kan kampung lah gitu. Masuknya apa gang becek, udah banjir gitu ya. Jadi ya sudah, bukalah pintu hati Anda. Maka lihat pesan ketiga apa? Tuhan terus mengirim malaikat untuk menghibur yang kesepian. Jadi Allah itu selalu mengirim apa? Malaikat-malaikatnya. Untuk menunjukkan apa? Aku selalu bersamamu. Malaikat itu hadir bisa lewat anak cucu kita, bisa lewat anak cucu orang lain, bisa lewat saudara-saudari kita, bisa anggota lansia kita, bisa teman-teman kita, bisa orang muda, siapapun. Tapi buka hati Anda. Jadi cinta itu bisa dihangatkan, bisa dibuat indah, tidak hanya semata-mata oleh keluarga Anda saja. Tidak. Tapi oleh orang-orang di sekitar Anda. Allah selalu mengirim apa? Wajah cintanya. Maka bagus sekali oma-oma kalau Anda itu kumpul bareng-bareng. Yuk ngiyun acara, yuk non botram di alun-alun. Di tengah-tengah lalu buat ibadat, jalan salim di situ di alun-alun. Silakan. Paling mau ditangkap Pol PP gitu ya. Jadi memang kalau sudah menjadi lansia itu kan punya banyak waktu. Dan kalau waktu itu Anda hanya sendirian, ngadengin radio, nonton YouTube lebih jelas, si Eko deui, menyesatkan gitu ya. Anda harus masuk ke dalam apa? Bertemu orang. Justru kalau Anda hanya asik dengan internet, Bapak Paulus pun mengatakan, kalau lansia hanya tertarik dengan internet, lama-lama akan kosong. Saya butuh ketemu dengan teman-teman. Ya gerak badan lansia baru begini geus kesangan teu naon. Bergerak terus itu bukan karena olahraga tapi karena apa namanya Parkinson gitu.
Pokoknya kalau dengan lansia itu harus semua dimaklum, saudara-saudara. Hanya masalahnya adalah apa ya? Tadi, setiap saat saya harus berani membuka hati saya. Bahwa Allah itu selalu mengirim apa? Berkat. Mengirim malaikat. Mengirim hal-hal yang mau membuka hati kita. Saya baru pulang pelayanan di Bogor kemarin. Ketemu dengan seorang bapak ibu. Lalu saya mendengarkan kesaksian. Romo, ada orang Katolik di Bogor. Seorang ibu yang tidak menikah, tidak punya anak, duitnya loba bisa. Kaya oma ini. Sampai oma ini punya apa? Mendirikan wisma lansia. Tetapi wisma lansia itu kosong. Kenapa? Tragis sekali. Karena dia memungut biaya untuk lansia per bulan kurang lebih 20 juta rupiah. Di usia 80 masih cari uang. Cek satelit kesan. Uangnya saja sudah tidak kewadahan. Lihat, jangan berpikir bahwa sudah lansia itu pasti murah hati. Hah, loba. Nih, tamat. Tinggal lewat pertemuan, segala dibungkus. Halo. Bukan nyindir, saya bukan nyindir. Enggak nyindir. Kenapa? Ya saya selalu nyerempet gitu ya. Kenapa? Karena bukan masalah boga duit, boga. Lantaran mun teu ngawadahnya rasa aneh gitu, ada aneh gitu. Nah pulang ke bawah nanaon aneh. Oh begini. Kudu we aya nu diwadahan gitu. Jadi bukan masalah tidak punya dan punya, bukan. Masalahnya kudu aya nu diwadahan gitu ya. Enggak sampai rumah oke teu didahan, tidak gitu ya. Aneh. Iya itu lansia namanya juga gitu ya. Panitia sudah siap wadah? Kresek udah. Ada kresek. Jadi saudaraku yang terkasih, saat-saat kehidupan adalah saat bagi kita untuk mencoba untuk tersenyum. Saya itu paling senang olahraga, saya sepeda. Kalau udah sepedahan ke kampung, saya selalu nyapa anak-anak. Suatu saat saya naik sekali perjalanannya. Lalu saya tuh capek. Terus ada anak-anak SD turun dari sekolah. Apa yang terjadi? Anak-anak itu langsung menyapa saya, Pak, yang sabar ya, yang kuat ya Pak. Gitu. Terus saya salamin, terima kasih. Jadi selalu di dalam kehidupan ada sesuatu yang bisa membuat kita tertawa. Di saat saya naik sepeda ke arah Cisarua, tiba-tiba itu ada yang pakai baju parkir, hormat pada saya. Siap Jenderal, hati-hati Jenderal. Saya tuh bahagia banget. Aduh, ayah Pastor Eko dikenal, oke, siap gitu. Pas saya lihat dari belakang, nah setiap orang disiapkan, oh gelo. Ini bangga pisan saya disapa gelo. Saudara-saudaraku lihat bahwa jangan berpikir bahwa di dalam kehidupan itu semua banyak masalah, semua banyak jelek. No. Banyak hal-hal yang bisa menjadi berkat dalam kehidupan. Banyak hal-hal yang bisa kita tertawakan. Jadi maka sama. Jadi lansia itu kalau jalan jangan cicing, cekelan eta kue. Bikin kue terus cekelan. Bikin paparak ketak kayak gitu. Bikin kue tadinya segede-gede, dipenyetkannya di sana. Sieun kacil didiukan. Jadi hati-hati.
Kalau seorang oma penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, segala dibungkus, Anda lupa dosa pastornya dibungkus ke Anda, sok ambil sama. Jadi bagaimana saya bisa belajar untuk apa? Melihat malaikat-malaikat Tuhan yang ada di sekitar kita. Dan kita pun sama. Kalau Allah sudah mengutus malaikat, jangan-jangan Anda pun adalah malaikat. Yang ngomong amin wae. Malaikat. Anda pun diutus menjadi malaikat. Maka apa? Jadilah seorang lansia yang penuh sukacita. Senyum, sapa. Dengan sukacita, jangan terus kolot, goreng, ya Tuhan Yesus, dipanggang oke mal payu. Jadi Allah tidak hanya mau mengirim Anda malaikat, Allah pun mengirim Anda jadi apa? Malaikat. Jadi malaikat. Jadi bawalah senyum Anda, bawalah sukacita Anda pada orang lain. Ingat, Allah menyertai kamu, tapi jangan lupa kamu pun adalah alat Tuhan untuk menunjukkan penyertaan Tuhan pada sesamamu. Yang keempat, dikatakan apa di dalam pesan Bapak Paus? Nah ini, supaya banyak bertobat nih. Tuhan mengirimkan utusan melalui firman-Nya. Maka Opa Oma baca satu hari satu halaman Injil. Cukup baca. Tulisannya lalu tiba sebenarnya naon gitu ya. Loncat, Gus Angus gajah pisan gitu. Saya pernah cerita tuh, saya satu rumah kan, saya dulu Pratista itu dulu menyenangkan sekali, ada 2 pastor tua. Sekarang pastor tuanya meninggal. Mungkin gara-gara hidup dengan saya. Ada satu pastor tua itu yang rosario satu hari bisa sampai 5-10 kali. Pastor Blessing namanya. Dan rosarionya tuh kecil-kecil. Sehingga dia kalau salam Maria, loncat langsung salam Maria. Terus dia ngomong, kok saya kalau rosario 5 menit selesai ya kok ya. Saya tinggal rosarionya lalu tingkahnya, terus saya loncat, terus jempolnya gede. Tapi ya sudah gitu. Artinya Bapak Paus menginginkan kita supaya apa? Orang tua pun harus belajar apa? Baca firman. Jadi jangan sampai kita melewatkan firman Tuhan. Mengapa Bapak Paus menekankan? Karena siapa yang tidak mau membaca firman, Anda tidak peduli pada Tuhan. Jadi bukan masalahnya saya mengerti. Nanti mengerti tidaknya nanti Roh Kudus akan memimpin Anda. Yang penting Anda setia baca firman. Saya kaget beberapa minggu yang lalu mendampingi anak-anak retret kelas 5 SD. Lalu saya malam-malam mengatakan, anak-anak, sudah, kalian alat-alat tulis dan kitab suci taruh saja sini. Kalian ke kamar, supaya kamar tidak acak-acakan, tidur. Lalu ada satu anak yang tetap bawa kitab suci. Kata saya, loh, taruh aja situ. Enggak, Romo. Saya biasa kalau malam harus baca firman dahulu. Wow. Dan anak ini anak Kristen, saudara-saudara. Terbiasa. Maka kalau Anda dulu jarang baca kitab suci, sekarang baca. Jangan ngomong gak punya waktu. Jangan ngomong gak punya kitab suci. Anda harus punya kemauan. Yang kedua, berdoalah dengan mazmur-mazmur dalam kitab suci.
Ada mungkin bingung doa naon deui, buka Mazmur, itu adalah buku doa. Di dalam Mazmur seluruh doa dengan tema-tema sukacita, duka cita, kejengkelan, rasa syukur, ada pujian, ada semua di sana. Kita dibantu oleh apa? Mazmur itu. Yang ketiga apa? Baca kitab para nabi. Kenapa? Karena kita bisa belajar seperti apa sih orang yang dituntun Tuhan. Seperti apa orang bijaksana itu. Seperti apa, bagaimana nasib orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan itu. Supaya kita tidak asing sebagai seorang Katolik dengan apa? Sejarah dari kitab suci. Perjalanan iman para nabi. Kita pun tahu, kita pun dihidupi. Harus punya waktu. Paksakan. Betul Oma, kalau udah buka kitab suci, baru buka kitab suci, sudah langsung. Tiba-tiba ya, tahu bulat digoreng, tahu lah. Jadi memang Oma, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk menjadi baik selalu akan banyak godaan. Nah, yang gak ada godaan mah apa? Malastikan kue, gak ada godaan. Jadi kalau kita mau baik, selalu ada saja godaan. Yang kelima, pesan Bapak Paus adalah apa? Jangan mengatakan bahwa lansia itu pensiun. Tidak ada kata pensiun dalam mewartakan Injil Tuhan. Mewartakan Injil Tuhan harus kita lakukan sampai kapan? Sampai kehidupan kita selesai. Jadi kita harus mewariskan iman kepada siapa? Anak cucu kita. Mewariskan iman. Kita harus merawat anak-anak kita dengan iman kita. Jadi jangan katakan bahwa saya sudah tidak bisa lagi mewarisi. Bisa. Kenapa? Kalau Anda duduk, walaupun Anda diam, walaupun Anda cuma nunggu di di kantor BPJS misalnya, keluarkan rosario lah, jangan takut, rosario. Why not? Menunjukkan iman. Menunjukkan siapa saya. Bukan untuk show off, bukan. Tetapi apa? Untuk menjaga hidup batin saya juga. Untuk memperlihatkan bahwa apa? Bahwa hidup iman itu perlu dihidupi setiap saat. Jangan langsung berkata, wah, eta mah pamer doang. No, bukan. Anda belajar untuk apa? Untuk memperlihatkan bahwa hidup beriman itu masih apa? Masih dibutuhkan. Saya ingat sebuah kisah yang menarik. Ada seorang anak muda naik kereta api. Dia melihat ada seorang tua duduk di kereta api. Dia sedang pegang rosario. Orang tua sekali. Dia diem. Lalu anak muda itu tanya, Bapak, zaman sekarang masih berdoa toh? Untuk apa Anda berdoa? Toh, Anda berdoa ataupun tidak berdoa, hidup ini ya berjalan seperti ini. Bapak baik, Bapak akan diberkati. Bapak jahat, pasti karma jahat akan hidup dalam hidup Bapak juga. Ngapain Anda masih berdoa? Lalu si Bapak itu dengan tenangnya berkata apa? Mohon maaf, sebentar lagi saya harus turun. Kalau kamu anak muda mau ngobrol dengan saya tentang Tuhan, boleh datang ya ke rumah saya. Oh, boleh? Baik. Mana kartu Bapak? Dia beri kartu nama kepada anak muda itu. Lalu anak muda itu berkata, terima kasih Pak, nanti kita ketemu. Lalu di stasiun berikutnya Bapak itu turun. Dan waktu dia lihat kartu namanya,
Dia baru sadar. Siapa Bu? Louis Pasteur. Tahu Louis Pasteur? Louis Pasteur adalah penemu vaksin anjing gila. Orang pintar sekali. Orang yang sangat pintar sekalipun masih berdoa. Dia percaya pada Tuhan. Jadi masalahnya bukan masalah pintar atau tidak mau percaya pada Tuhan. Masalahnya adalah apa? Apakah dia berserah? Apakah dia sadar siapa yang mempunyai kehidupan atau tidak? Maka bagaimanapun orang tua harus belajar mewariskan iman lewat apa? Cara hidup kita. Yang ketujuh, Bapak Paus mengatakan seringkali hebat, Anda masih menyimak rupanya ya. Seringkali lansia mengeluh, bukankah kesendirianku sudah menjadi beban yang cukup berat? Dan dikatakan dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 4, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka kita pun harus tetap apa? Berani membuka hati untuk pekerjaan Roh Kudus. Untuk pekerjaan Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus pun masih menggunakan Anda. Roh Kudus masih menjamah Anda. Roh Kudus masih mau memakai Anda. Saya ingat sewaktu saya pelayanan di Palembang kalau nggak salah. Pada saat itu kebangunan rohani banyak banget. Saya sudah pada saat mau mulai pun saya sudah sakit. Lalu tiba-tiba ada seorang bapak yang sudah tua dan dia dulunya adalah moderator karismatik. Lalu dia dekati saya dan berkata apa? Seperti yang saya harap, betul. Romo, boleh saya mendoakan Romo terlebih dahulu? Wah Pak, itu yang sedang saya cari. Maaf ya Romo, maaf ya, maaf saya memberanikan diri. Kok saya tiba-tiba waktu melihat Romo, saya kok tiba-tiba saya harus doakan. Betul Pak, memang saya sedang membutuhkan doa itu. Dan Bapak itu mendoakan saya. Dan syukur pada Allah, kuasa Allah menguatkan saya sampai terakhir saya nggak jatuh. Padahal saya sudah pusing, sakit. Jadi lihat, orang tua pun masih bisa dipakai oleh Allah. Jadi bagaimana saya harus menjadi orang tua yang selalu menyiapkan hati untuk Tuhan, untuk Allah. Bukan hanya berpikir tentang apa? Ketakutan, kepedihan, kesakitan, badan yang sakit. Oke lah, namanya juga orang tua, segala karasa. Iya toh. Jalan sedikit, kecetit. Itu tarik teik, dong. Ketawa kenceng-kenceng, kencing. Lebih kenceng lagi, coplok. Ya sudah. Jadi itu kondisi apa? Kondisi tubuh yang tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Dan tidak bisa dilawan. Itu adalah jalannya alam. Itu jalannya alam. Jadi kalau kita keluhkan pun, Anda makin jengkel. Coba berapa oma di sini yang masih bercermin? Ya masih bercermin semuanya juga ya. Bercermin, masih senang melihat wajahnya. Coba angkat tangan. Masih senang melihat wajahnya sendiri. Syukur pada Allah. Amin. Ada beberapa juga pada saya lihat, nah kos kieunya goreng patu kurang keadilan.
Sudah arek naon deui. Moal aya nu tertarik tarima geus teu nanaon. Teu butuh cantik. Yang penting happy. Yang penting ada sukacita. Yang penting ada damai. Yang penting bukan menjadi orang tua yang ngeluh sana, ngeluh sini, nuntut sana, nuntut sini. Geus kolot. Jadi janganlah hidup menjadi orang tua yang penuh dengan apa? Bukan dengan Roh Kudus, tetapi roh egoisme. Hati-hati. Hati-hati. Roh yang sudah tidak berani lagi apa? Menyenangkan anak-anaknya, membahagiakan cucu-cucunya, membahagiakan saudara-saudaranya. Enggak. Belajar untuk lepas. Nah, saudaraku yang terkasih, Bapak Paulus tidak hanya mengingatkan poin ini saja. Bapak Paulus mengingatkan apa? Lansia harus berperan aktif di dalam masyarakat. Entah sebagai apapun Anda bisa melakukan sesuatu apapun. Kerja bakti sama-sama, ya masih bisa lah, sedikit-sedikit. Gak perlu yang yang sulit-sulit. Ngarogoh solokan, ulah gitu ya. Kayak palit deh ngilu deh. Minimal rumah menjadi bersih sendiri, sampah diatur sana sini. Jadi Bapak Paulus mengingatkan selalu, menjadi lansia bukan berarti tidak bisa apa-apa. Dan yang terakhir, ini bagus, poin ke-8. Lansia harus hidup dalam 3 pilar. Yang pertama adalah apa? Mimpi. Mimpi yang bersumber dari Tuhan dan bagi kebaikan bersama. Yuk, kita masih sehat, yuk kita kunjungi yuk saudara-saudara kita yang masih di panti jompo. Sudah, gak apa-apa. Panti jompo dikunjungin sama lansia, kumaha jadina gitu. Sararua karolon. Tapi oke, kenapa tidak? Mengunjungi panti asuhan anak-anak yang tidak punya orang tua. Saya dengar kemarin di Tasik, lansia punya kegiatan apa? Berbagi berkat. Buat nasi bungkus dibagi-bagikan oleh mereka. Jadi masih bisa melakukan sesuatu yang baik, yang membuat orang merasa apa? Merasa diberkati lewat Anda. Anda masih punya mimpi tentang kebaikan. Ya sudah, Anda juga bisa mengunjungi apa? Teman yang sedang sakit. Yuk kita doakan. Yuk kita mendoakan oma ini yang sudah lama tidak pernah kita kunjungi. Nah, ini dia. Kita masih bisa menghibur, masih. Yang kedua, seorang lansia harus punya kenangan bahwa dalam kehidupannya Allah sudah memberkati. Allah sudah menyejahterakan. Allah sudah memberikan hal-hal yang baik. Maka kalau Allah sudah memberikan hal yang baik, kita diajak untuk apa? Untuk memberikan juga berkat Allah. Menjadi orang tua tidak hanya menjadi orang tua yang bisa bersyukur, tetapi juga membawa rasa syukur pada orang lain. Saya dulu dengan Pastor Din itu kalau sudah pulang dari Amerika, kan saudara-saudaranya ada di Amerika. Beliau itu kalau sudah pulang selalu dari Amerika bawa oleh-oleh untuk frater dan pegawai. Ya, beliau selalu memikirkan, saya harus beli oleh-oleh untuk frater dan pegawai. Satu-satu dia datengin fraternya, dia kasih. Satu-satu pegawai dia panggil, dia kasih. Tidak, walaupun cuma ballpoint, walaupun cuma gantungan kunci. Tapi itu cara apa? Cara beliau menyenangkan. Cara beliau berbagi. Saya juga bisa, ya, bisa.
Dan yang ketiga, Bapak Paus mengatakan doa. Para lansia dapat melindungi dunia dengan doa. Maka perlu para lansia itu punya waktu dalam kebersamaan untuk apa? Bersekutu dalam doa. Dalam doa. Anda punya kedekatan dengan Tuhan. Anda punya energi doa yang cukup kuat yang bisa Anda pakai, yang bisa Anda salurkan. Maka bagaimana supaya pesan Bapak Paus ini akhirnya sampai pada kita, dan kita akhirnya sesuai dengan tema kita, menjadi bahagia, menjadi lebih bahagia. Saya suka, menjadi lebih bahagianya lansia harus bersumber pada siapa? Tuhan. Tuhan. Anda mau berbahagia dari sebuah relasi, maaf ya, banyak lansia sudah mengalami pahitnya kehidupan. Betul atau tidak? Betul. Banyak lansia yang sudah mengalami sakit, kecewa. Banyak lansia yang sudah mengalami kehilangan orang-orang yang disayangi. Betul. Anda itu sudah banyak makan penderitaan. Ya ampun, langsung. Maka kalau Anda sudah begitu banyak makan penderitaan dan Anda tidak mengolah, Anda akan membuat apa? Membuat orang yang membuat orang lain menderita gitu. Jangan sampai. Kalau tidak diolah, maka bagaimana supaya kehidupan kita tidak membawa penderitaan pada orang lain? Mari kita kembali kepada Injil Yohanes. Apa yang dikatakan Yesus? Akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting, menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi, ciri khas muridnya Tuhan itu harus apa? Ciri khas muridnya Tuhan itu harus apa? Beribadah. Harus apa, Bu? Beriman. Harus apa, Bu? Ciri khas murid Tuhan harus berbuah. Lihat, jikalau kamu berbuah banyak, kamu adalah murid-murid. Jadi orang itu pantas disebut sebagai murid Tuhan kalau hidupnya berbuah. Apa maksudnya? Apa maksudnya berbuah itu? Ya pasti ya, kalau orang nanam buah, itu pasti buahnya itu dicari karena untuk dinikmati. Apakah pohon menikmati buahnya sendiri atau tidak? Tidak. Nah, jadi kita itu kalau berbuah, siapa yang bisa menikmati?
Nah. Jadi Anda itu hanya tahu bahwa Anda berbuah atau tidak itu dari siapa? Nah, pintar. Orang lain. Yang bisa menikmati buah adalah orang lain. Yang bisa menikmati kehadiran saya adalah orang lain. Maka hidup saya baru disebut murid Yesus kalau saya memberi berkat pada siapa? Orang lain. Maka setiap saat saya harus belajar mau mengatakan apa? Pilih pikir, hari ini kebaikan apa ya yang akan saya lakukan ya? Itu. Saya mau buat apa ya? Saya boga biasa letter. Ningali tetangga siga nama etak kurang bikin tenang naon. Itu. Aya ikan asin, orang boga 2. Saya kan jam sorangan unggul. Daripada isuk di bilatungan, kasih pada orang lain. Itu lihat. Jadi bukan segala dibungkus. Justru belajar untuk apa? Berbuah. Dan tadi Yesus berkata, barang hanya siapa yang tinggal di dalam aku, dia yang berbuah. Kamu tidak berbuah jikalau kamu jadi yang banyak ngebungkus mah tidak tinggal dalam Yesus. Ya bagus ya. Kecuali ngebungkus untuk orang lain gitu. Bungkus 3, setengah untuk orang lain, 2,5 untuk diri sendiri. Pintar. Jadi orang tidak akan pernah mungkin berbuah kalau tidak tinggal dalam Yesus. Dan maka Bapak Paulus tidak salah kalau tadi menganjurkan kita untuk apa? Berbuah. Ya iyalah. Lansia maklum. Iya. Gak capek-capek. Tadi kan ya memang harus maklum lah. Maklum loh. Saya setelah ini mungkin akan diketemukan gantung diri saudara-saudara. Tadi kan saya sudah jelasin ya. Aduh Ibu lansia. Untung ibu saya sudah meninggal. Para bapak ibu kan tadi dikatakan, kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Maka syarat mutlak supaya saya berbuah adalah tinggal dan melekat. Tadi Bapak Paulus pun memberikan surat. Ingat itu. Tidak salah kalau Bapak Paulus mengingatkan para lansia untuk apa? Ya, syukur pada Allah. Pinter ibu, betul. Ayah nu nyantel hiji syukur. Bapak Paulus mengingatkan baca firman. Jadi membaca firman adalah bagian dari apa? Relasi dengan Yesus. Maka di dalam relasi yang berbuah, Yesus itu mau tinggal dalam saya. Yesus mau bertindak di dalam diri saya dan mau memakai saya. Jadi lansia adalah lansia yang salah kalau apa? Saya mang geus teu bisa nanaon. Geus kolot. Geus kolot teh bedegong. Geus bedegong teh hese diatur. Benar kalau udah bedegong hese diatur teu pae-pae karena dipanggil Tuhan oke hese diatur. Gak ada lansia Keuskupan Bandung itu yang seperti itu. Betul atau tidak? Ya. Amin Tuhan. Dengarkan. Kalau mereka bohong cabut mereka malam ini Tuhan. Lansia adalah orang-orang yang mau menyediakan diri dipakai oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan. Anda masih bisa memberkati? Masih. Anda masih bisa berbuat baik? Masih banget.
Apakah kebaikan dan sukacita selalu ada dalam hidup Anda? Ada. Asal tadi, buka mata Anda. Buka mata Anda. Allah selalu mengirim malaikat kebaikan untuk Anda. Maka Anda itu baru bisa menjadi sarana berkat bagi orang lain. Kalau oleh Tuhan apa? Tinggal di dalam Tuhan, tetapi juga harus di trimming. Tadi, yang tidak berbuah dipotong, yang berbuah dibersihkan. Kalau pohon kan di trimming, toh? Itu bener cabangnya potong. Sama. Saya sebagai orang tua lansia harus memurnikan hati saya. Artinya apa? Apa kekhawatiran yang paling menakutkan dalam hidup Anda? Apa ketakutan yang paling Anda pikirkan? Mati, betul. Apalagi? Sakit, apalagi? Apa yang paling menakutkan dalam diri Anda? Mati, sakit, apalagi? Jatuh, kesepian, apalagi? Gak punya uang. Eta malah lansia wae. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Oke. Takut, sakit, meninggal, jatuh, kesepian, gak punya uang. Apalagi? Takut apa? Pikun, betul. Pikun. Apalagi? Stroke. Apalagi? Takut kehilangan orang yang disayang. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Anda pikirkan ketakutan itu terus-terusan, silahkan buka. Apa yang akan Anda rasakan? Semakin tertekan, betul atau tidak? Semakin takut, betul atau tidak? Betul? Semakin cemas, betul? Itu yang harus dipotong. Betul. Potong. Dipatahkan. Nah, mana oke manusia di pikiran terus, pastor, ya manusia bodoh, itu ngarana. Manusia yang tidak tinggal dalam Tuhan. Harus latihan. Dan mau otomatis, kalau didiamkan, ya semakin takut. Takut tua, pas itu takut nanti stroke, takut tiba-tiba mati, ngajelengkan pas ketawa. Saudaraku, ada hal-hal tertentu yang tidak bisa, banyak hal yang tidak bisa diatur dalam hidup kita. Maka Yesus bagus sekali bicara pada Petrus. Sewaktu Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mencintai aku? Ingat nggak? Benar? Anda pernah baca? Ih, bohong. Berapa kali Yesus tanyanya? Yakin 3 kali. Lalu jawaban terakhir, kata-kata Yesus terakhir apa? Jawaban Yesus itu, kata-kata terakhir Yesus adalah kata-katanya begini. Petrus, sewaktu muda engkau bisa pergi kemanapun yang kau kehendaki. Namun pada saat engkau tua, tanganmu akan diikat dan engkau akan dibawa ke tempat di mana tidak kehendaki. Tidak kau kehendaki. Jadi memang di dalam kehidupan banyak hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Oke. Ya sudah, terimalah. Jadi kekhawatiran tadi harus kita potong. Kita belajar. Kenapa saya harus takut? Saya punya Tuhan. Kalau Anda takut, lambungkan puji-pujian.
Anda gelisah, nyanyikan lagu. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan, lakukan. Supaya apa? Hati Anda dipenuhi sukacita. Kalau Anda tidak punya duit, nyanyikan. Tak usah ku takut, Allah beserta. Tadi dengerin gak tuh yang ngomong gak punya duit? Tak usah ku bimbang, Yesus damukeun ibu, damukeun ibu. Tak usah ku cemas, Roh Kudus ya, bertobatlah ibu, bertobatlah. Tak usah ku, Dia memberkatiku. Masih tidak punya uang? Jadi Bapak Ibu, penuhi hati Anda dengan apa? Firman Tuhan. Kata-kata yang menguatkan Anda. Maka kekhawatiran tadi akan apa? Menghilang, menghilang, menghilang. Itu dipotong, dipotong. Jangan kalah dengan kuasa iblis. Itu kuasa iblis, kekhawatiran, ketakutan. Itu adalah kuasa iblis yang mau mencengkram Anda. Biar Anda semakin tidak bahagia. Gestolot tidak bahagia. Bodor. 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 Jadi saudara-saudaraku, tidak hanya dipotong, kita juga harus apa? Membersihkan. Itu pemurnian batin. Membersihkan. Maka tadi, kenapa kita kumpul dengan saudara-saudari seiman? Supaya nadanya sama. Supaya tidak terlalu banyak hal-hal yang tidak dibutuhkan. Tidak, udah, gak usah. Kalau Anda tidak perlu memikirkan, ya sudah cukup, gak perlu dipikirkan. Aduh, saya tinggal di loba demo. Aduh, saya yang diperkosa. Dan orang diperkosa kumaha. Ya Allah, omangis 80 sahan. Jadi Bapak Ibu, lain lucu banget ya, soalnya pas gitu ya. Pastor, saya mau malas misa pagi. Kenapa? Takut nanti diperkosa di jalan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, para lansia yang saya cintai, mari kita hidup bersama Tuhan. Tuhan itu kalau masih memberikan kesempatan hidup pada Anda, Allah itu ingin memberkati engkau. Allah tidak menghukum Anda, tidak. Allah ingin memberikan sukacita dan damai. Maka ya sudah, Anda harus berani potong hal kekhawatiran, ketakutan. Itu bukan karya Tuhan. Itu bukan karya Tuhan. Jelas, itu bukan karya Tuhan. Karya Tuhan selalu membawa kita damai dan sukacita. Ada sebuah lagu yang menarik sekali, yang harus kita renungkan. Ini mungkin harus dibungkus oleh Anda. Ya, oke? Jadi Anda jangan bawa bungkus makanan ya. Bungkus lagu ini. Lagu ini bagus. Ini yang harus selalu bergaung dalam hati kita. Ini membersihkan batin kita. Nah kebetulan saya tuh sekarang tuh sedang flu berat. Tidak bisa nyanyi. Saya akan wakilkan oleh seorang bapak yang suaranya juga bagus. Bapak Iwan saya undang ke depan. Pak Iwan ke depan. Pengiringnya apa? Oh, -1.
Judulnya tidak perlu diberitahu ya Pak ya. Nggak perlu. Terima kasih Mo. Ya sama-sama Pak. Saya suka lagu ini. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Saya akan membawakan sebuah lagu pujian. Betapa kasih Tuhan kepada kita luar biasa. Amin. Kasih setiamu ya berkatmu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku bersama. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Karena apakah Tuhan Tuhan selain pujian sembah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku has Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku has Tuhan selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih matur nuwun Pak Iwan. Terima kasih, Mo. banyak. Bapak Ibu, lagu ini lihat. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak pernah akan lebih dalam dari lautan. Terus berkatmu yang terus sempat membuatku terpesona. Nah, ini yang enak. Apa yang tak pernah kupikirkan. You see, saudaraku, apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Jadi saudaraku yang terkasih, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia
Bukan sekali lagi diam saja, bukan sekali lagi kebahagiaan itu dicari di sana sini, enggak. Kebahagiaan didapat pada saat kita berani lebih banyak memasukkan firman, puji-pujian, kata-kata baik, kata-kata damai untuk hati kita, sehingga kita selalu sukacita. Walaupun cucu anak kita menjengkelkan, sukacita jangan pernah hilang dari batin Anda. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih kepada Romo Eko yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu masih ingat apa pesannya? Tadi jangan sampai bilang Romo Eko nanti keluar dari BSA lupa semua. Salah satunya yang pasti yang penting happy gitu ya Romo Eko ya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah diberkati secara luar biasa melalui firman yang disampaikan Romo Eko, tiba bagian kita juga akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari, sebelum kita memberi, kita mau berdoa. Dan Bapak Ibu tetap dipersilahkan untuk duduk karena nanti kita akan sedikit ada perayaan dan acara ini akan ditutup dengan doa dan berkat oleh Romo Eko. Ya, kita mari bersatu dalam doa persembahan. Selamat siang Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur untuk sukacita yang boleh kami rasakan pada pagi hingga siang hari ini karena kehadiran-Mu yang sungguh nyata di tengah-tengah kami. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menguatkan iman kami pada hari ini, bahwa kami mau senantiasa hidup berbahagia dengan berbuah, menghasilkan hal-hal yang baik, damai, sukacita yang boleh senantiasa kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami, dan mengingatkan kami selalu bahwa Engkau menyertai kami senantiasa sampai pada akhir zaman. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa bersama-sama untuk Romo Eko yang boleh mewartakan firman di tempat ini pada pagi hari ini. Biarlah Engkau yang senantiasa memberkati setiap karya pelayanannya dimanapun berada. Engkau yang anugerahkan kesehatan, sukacita dalam setiap melakukan tugas pelayanannya. Bapak yang baik, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami mau berikan yang terbaik karena Engkau sudah terlebih dahulu memberikan berkat-berkat-Mu atas hidup kami. Berkatilah setiap tangan-tangan kami akan memberikan persembahan, agar Engkau yang senantiasa juga memberikan berkat atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Baik, sambil kantong persembahan diedarkan, kita iringin dengan sebuah pujian yang mengajak kita untuk terus berbahagia. Karena ada Tuhan dalam hati kita, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan kita mau bernyanyi untuk kebesaran nama Tuhan. Bersama-sama kita akan pujian. Karena ada Tuhan. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaan.
sebelum kita mengakhiri rangkaian acara, tadi kita sudah diberkati oleh firman. Saya persilahkan pengurus bisa membantu saya untuk mempersiapkan. Kita akan masuk dalam perayaan. Tab yang sudah disediakan begitu indah, bisa dibantu ke sini. Pak Surya sendiri kuat, dibantu yang lain. Dan saat ini sebelum kita bersama-sama menyanyi lagu ulang tahun, saya persilahkan Pak Teja untuk menyanyikan sebuah lagu. Silakan Pak Teja. Silakan Momer. Ya, saya akan menyanyikan sebuah lagu Indah Rencanamu, karena Tuhan betul-betul memberi kepada saya kesembuhan untuk penyakit saya, dan Tuhan itu sangat luar biasa menjadikan indah rencanamu. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasa hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat
Terima kasih kepada Pak Teja. Baik, saat ini saya persilahkan Ibu Winda selaku koordinator daripada PD Lansia Santo Yoakim dan Santa Ana untuk ke depan, didampingi dengan para penasehat Ibu Susi, Ibu Lucy, sama Ibu Teresia. Mari maju ke depan. Ketua Panitia juga Bapak Surya, Bapak Timi sebagai koordinator BPKPK Kabupaten Bandung, dan Pak Rudi sebagai koordinator dekanat. Mari semuanya maju ke depan. Kita bersama-sama. Udah Pak Surya? Ayo Bapak Ibu berdiri di sini semua di belakang ini. Kuenya sangat indah sekali seperti tadi Romo bilang dalam Yohanes, biar PD Lansia berbuah ya, banyak sekali buahnya nih ya. Ya. Pastornya nggak dipanggil pastor. Selamat hari Keluar. ulang tahun Mendekat. Tuhan memberkati. Bersama-sama. Selamat ulang tahun. Romo Eko, gimana ya Romo Eko? Berkati. Selamat hari ulang tahun. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Selamat hari ulang tahun. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. PD Lansia. Selamat hari ulang tahun. Tuhan memberkati. Panjang umurnya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam panjang umurnya, sehat badannya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam udah, posisinya udah. Romo Eko di tengah, mari Romo. Romo, udah termasuk lansia kan? Romo, sini Romo. Oh belum lansia katanya kamu di tengah. Baik. Oke, dokumentasi siap. Mau sudah disiapkan. Pada hitungan ketiga kita hitung bersama-sama kan tiup lilin. Udah? Oh, udah ya, kipas-kipas ya. Nih, diuji kekompakannya, jangan ditiup ya. Nanti mau dibagikan kuenya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Yeay, udah mati. Ya, pisaunya dipegang bersama-sama. Yuk, Ibu Winda dan yang lain dampingi Romo Eko. Yuk semuanya. Kita hitung bersama-sama hitungan ketiga. Siap-siap semuanya. 1, 2, 3. Iya. Ya, silakan mungkin dipotong Ibu Winda. Dipotong. Dipotong. Buat yang calon lansia. Ama yang di sini saya mau tanya coba. Tadi Romo Eko, waduh luar biasa. Ada yang usia, saya mau cari usia yang paling tua ya Romo. Ya, kita mulai dari berapa Romo? 100 ada nggak? 100 ada nggak? Berapa Romo? Romo yang panggil pasti mau. Siapa usianya di atas 80? Sekarang yang di atas 90. Ada. Ayo, Pak Surya menjemput. 95. 95. Oma berapa? 9 berapa? Oh 95. 94. Oma Ini. berapa? 95. Romo Eko di 95 sudah di depan. 95. Oh. Ada yang lebih dari 95?
Ini 96. Oh iya maju, boleh ya Romo ya. Pokoknya 95 ke atas mau dibagi kue sama dari PD Lansia. Mau saya gendong? Tak gendong kemana-mana. Jalan dengan saya, Oma. Ya, pegangan saya. Gak apa-apa, jangan nyetrum lagi. Iya. Apanya inju ya? Iya. Jangan lupa kasih. Ada lagi nggak Bapak Ibu di sini? Udah ya, di atas 95 nggak ada ya? Oma 96? Hah? Berapa usianya? Usianya berapa? 95. Oma namanya siapa Romo? Oma namanya siapa? Ibu Natalia Wijaya. Ibu Natalia Wijaya. Ya. Oma di sebelah sini ya Romo ya? Ya. Oma namanya siapa? Lis Elisa Halim. Lis Elisa Halim. Lis Elisa Halim. Umurnya berapa Oma? Berapa ya tadi? 95. Wah luar biasa ya buat oma-oma kita. Untuk itu yang masih lebih muda jangan kalah ya Romo ya. Ya, Jangan betul. ketinggalan ya. Ya. Ah, Oma punya penyakit gula? Punya penyakit gula nggak? Oh, sama anak. Ya betul. Ya udah dia penyakit gula mah sama anaknya aja lah. ya. Oma ya, ini kuenya. Ya. Sama-sama. Terima kasih, Oma. Kita potret, Oma. Balik ke sini. Ya, sama-sama. Betul. Oma, lihat sana, Oma. Sini, Oma. Sini. Sebelah kiri. Ya, yes. Sudah, Bu?